Om Swastiastu, Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Made Agus Adi Setiawan dengan NIM 1911031-238 dari kelas 4E. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian bilangan prima, bilangan komposit, dan pengenalan konsep EPB serta KPK. Baik, sekarang saya akan mulai dari pengertian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang bernilai lebih dari 1 dan mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Berdasarkan menggunakan pengertian bilangan prima tersebut, kita dapat memahami bahwa angka 2 dan 3 merupakan bilangan prima, karena hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri. Nah, sekarang angka berapa saja yang termasuk bilangan prima? Contoh dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Apakah kalian tahu mengapa angka 1 tidak termasuk bilangan prima? Angka 1 tidak termasuk dalam bilangan prima karena angka 1 tersebut hanya bisa dibagi dengan angka 1. Itu artinya, angka 1 hanya memiliki 1 faktor pembagi, yaitu 1 itu sendiri. Bukan 2 faktor pembagi, seperti pada bilangan prima. Hal tersebutlah yang mengakibatkan angka 1 tidak termasuk dalam bilangan prima. Dan bilangan prima pun dimulai dari angka 2. Nah, apakah kalian tahu mengapa angka 4 juga tidak termasuk dalam bilangan prima? Angka 4 tidak termasuk dalam bilangan prima karena angka 4 bisa dibagi dengan 3 buah angka, yaitu 1, 2, dan 4 itu sendiri. Karena yang termasuk bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 2 angka saja. Angka 4 termasuk ke dalam bilangan komposit. Nah, apakah kalian tahu apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit ialah bilangan asli lebih dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Bilangan komposit bisa dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat ataupun hasil perkalian 2 bilangan prima atau lebih. Bilangan komposit bisa juga disebut sebagai bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Angka berapa sajakah bilangan komposit itu? Contoh dari bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan seterusnya. Seperti pada angka 8 memiliki faktor pembagi yang lebih dari 2, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Bisa kita buktikan dengan cara berikut ini. 8 dibagi dengan 1 menghasilkan 8. 8 dibagi dengan 2 menghasilkan 4. 8 dibagi dengan 4 hasilnya 2. Dan 8 dibagi dengan 8 hasilnya 1. Sehingga bisa kita buktikan bahwa 8 memiliki 4 faktor pembagi, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Sekarang kita bisa melihat perbedaan dari bilangan prima dengan bilangan komposit. Pada bilangan prima hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan pada bilangan komposit dapat dibagi dengan bilangan lainnya atau memiliki lebih dari 2 faktor pembagi. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran KPK dan EPB. Pertama-tama tentunya kita harus mengetahui apa itu KPK dan EPB. KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan kecil, dan EPB itu singkatan dari faktor persekutuan besar. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan mengenai KPK dan EPB, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa saja perbedaan dari KPK dan EPB tersebut. Sekarang kita akan mengenal mengenai konsep KPK terlebih dahulu. Contohnya, kita akan mencari KPK dari 4 dan 6. Jadi, kita harus mencari kelipatan dari 4. Kelipatan 4 terdiri dari 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya.
serta kelipatan 6 terdiri dari 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan kelipatan dari 4 dan 6, kita akan mencari persekutuannya. Persekutuan tersebut artinya bilangan yang sama, kemudian kita akan mencari kelipatan bilangan yang paling kecil. Bisa dilihat bahwa bilangan yang sama adalah 12 dan 24. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena kita mencari KPK yang artinya persekutuan yang terkecil. Jadi 12 merupakan kelipatan persekutuan kecil dari 4 dan 6. Sekarang kita akan lanjut ke FEB. Contohnya seperti menentukan faktor dari 6 dan 8. Yang artinya semua angka yang bisa membagi angka 6 dan 8 tersebut dan tidak menghasilkan nilai koma. Di sini kita bisa melihat 6 dibagi 1 hasilnya 6. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Dan sekarang apakah 6 bisa dibagi dengan 4? Tentunya bisa, namun hasilnya akan menghasilkan koma. Jadi angka 4 tidak termasuk dari faktor 6. Begitu juga dengan angka 5. Karena jika 6 dibagi dengan 5, maka akan menghasilkan nilai koma juga. Selanjutnya, 6 dibagi dengan 6 hasilnya 1 dan tidak menghasilkan koma. Sehingga faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Selanjutnya, kita akan mencari faktor dari 8. Jadi, caranya sama seperti tadi, yaitu semua angka yang bisa membagi angka 8 tersebut dan tidak menghasilkan nilai koma. Jadi, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Angka 3, 5, dan 6 tidak termasuk faktor dari 8 karena jika dibagi maka akan menghasilkan nilai koma atau tidak habis dibagi. Karena kita mencari faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 8, maka kita akan mencari faktor yang sama dan yang terbesar dari 6 dan 8, yaitu 2. Kenapa kita memilih angka 2 dan bukan 1? Karena 2 lebih besar dari 1, sehingga 2 merupakan FEB dari 6 dan 8. Sekarang kita akan menentukan KPK dan FEB menggunakan metode pohon faktor. Di metode pohon faktor ini, kalian harus mengetahui satu hal yang penting, yaitu bilangan prima. Kita akan mencari KPK dan FEB dari 18 dan 24. Pertama-tama, kita akan membagi 18 dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Sehingga 18 dibagi dengan 2 akan menghasilkan 9. Kemudian 9, karena 9 tidak bisa dibagi dengan 2, maka akan dibagi dengan 3 yang akan menghasilkan 3. Jika kalian sudah mendapatkan hasil bilangan prima seperti 3 yang sudah kita dapatkan, maka kita sudah selesai memfaktorkan bilangan tersebut. Selanjutnya, 24 dibagi dengan 2 hasilnya 12. Kemudian 12 dibagi dengan 2 lagi hasilnya 6. Dan 6 dibagi dengan 2 hasilnya 3. Karena sudah selesai mendapatkan bilangan prima, maka kita berhenti sampai di angka 3. Sehingga bisa kita tulis sekarang, faktor dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Ditulis 3 pangkat 2 karena angka 3 dalam pohon faktor tersebut ada 2. Kemudian faktor dari 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Ditulis 2 pangkat 3 karena angka 2 dalam pohon faktor tersebut ada 3. Sekarang kita akan lihat bilangan yang sama. Untuk mencari FEB, maka kita akan melihat bilangan yang sama dan juga terbesar, sehingga diperoleh bilangan 2 dan 3. Kemudian kita lihat yang memiliki pangkat terkecil.
Sehingga EPB dari 18 dan 24 sama dengan 2 dikali 3, hasilnya 6. Selanjutnya, untuk mencari KPK, maka kita akan kalikan semua faktor-faktornya. Kalau tadi di EPB menggunakan pangkat yang terkecil, sekarang di KPK adalah kebalikannya. Maka kita akan menggunakan pangkat yang terbesar. Sehingga diperoleh 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 9 yang hasilnya 72. Nah, dari metode poin faktor tersebut dapat kita peroleh EPB dan KPK dari 18 dan 24 adalah EPB-nya sama dengan 6 dan KPK-nya 72. Baik, sekian video pembelajaran dari saya mengenai penanaman konsep pembelajaran bilangan prima, bilangan komposit, serta penanaman konsep KPK dan EPB. Saya haturkan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa semuanya.